Orang tua waspadalah, membiarkan anak membuli bisa menjerumuskan keluarga ke jerat hukum. Apakah Anda tahu, di balik setiap kasus bullying yang melukai hati seorang anak, ada tanggung jawab besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak hanya pelaku, tetapi juga orang tua yang lalai, dan pihak sekolah yang abai, bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Melalui dokumenter ini, kita akan menyelami bagaimana hukum Indonesia melindungi hak-hak anak, membentengi pendidik, serta menegaskan batasan tanggung jawab orang tua. Mari kita bersama memahami jebakan hukum yang mengancam, agar kita dapat berperan aktif dalam membangun generasi yang lebih beradab, penuh empati, dan bermartabat. Bullying adalah luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi membekas dalam jiwa seorang anak. Dari kacamata hukum Indonesia, bullying diakui sebagai bentuk kekerasan yang dapat menghancurkan masa depan anak secara fisik, mental, dan emosional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan perlindungan penuh terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Bullying, baik yang bersifat fisik, verbal maupun psikis, menjadi pelanggaran serius terhadap hak dasar anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat. Bullying bukan hanya urusan anak-anak. Orang tua yang mengetahui, membiarkan, atau bahkan mendukung perilaku kekerasan tersebut bisa dijerat hukum. Ketidakpedulian dalam mengawasi anak dapat membuka pintu pada ancaman pidana yang serius. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak memperjelas bahwa siapapun yang membiarkan kekerasan terjadi pada anak, termasuk orang tua, bertanggung jawab secara hukum. Tidak lagi cukup mengatakan, "Saya tidak tahu." Sistem hukum Indonesia memahami bahwa anak adalah individu dalam masa pembentukan karakter. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku bullying, pendekatan diversi penyelesaian damai di luar pengadilan lebih diutamakan daripada penghukuman murni. Melalui diversi, anak diajak untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab secara sosial dan moral, serta mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa stigma sebagai penjahat muda. Dalam jalur hukum perdata, korban bullying atau keluarganya berhak menggugat pelaku dan orang tua pelaku untuk memperoleh ganti rugi, baik atas luka fisik, trauma psikologis, maupun kerugian lainnya. Prinsip vicarious liability menegaskan bahwa orang tua memikul tanggung jawab hukum atas segala perbuatan anak mereka yang merugikan orang lain, terutama ketika pengawasan lalai dilakukan. Sebagai institusi pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua siswa. Bullying yang terjadi di lingkungan sekolah bukan hanya mencoreng nama baik, tapi juga bisa menyeret institusi ke ranah hukum. Langkah konkret seperti membuat SOP pencegahan bullying, membentuk tim penanganan, dan melibatkan orang tua menjadi keharusan hukum yang tak bisa ditawar. Banyak guru kini merasa terjebak dalam dilema, menjalankan disiplin, atau berisiko dikriminalisasi, padahal niat mereka adalah menjaga ketertiban dan karakter anak. Pemahaman hukum yang seimbang diperlukan, antara melindungi anak dari kekerasan dan membiarkan guru mendidik dengan wajar tanpa rasa takut. Untuk mengatasi ketakutan ini, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengeluarkan MOU yang memastikan guru mendapat perlindungan saat bertindak dalam koridor pendidikan yang sehat. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru semakin memperkuat fondasi ini, memberikan ruang aman bagi guru untuk bertindak adil dan proporsional. Dalam beberapa kasus, guru menghadapi tekanan luar biasa dari orang tua yang memiliki kekuasaan sosial atau jabatan, menghalangi proses pendidikan yang seharusnya berjalan adil. Anak-anak ini tumbuh dengan keyakinan bahwa hukum tidak berlaku bagi mereka, memperparah ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sikap diam dan pembiaran hanya memperkuat perilaku bullying. Anak yang merasa kebal hukum akan meningkatkan intensitas kekerasannya. Ketidakadilan yang tidak segera ditangani akan menular, menciptakan budaya sekolah yang beracun, dan kehilangan wibawa moralnya. Penyelesaian melalui jalur kekeluargaan menawarkan kesempatan untuk menghindari proses pidana, namun tetap membutuhkan keadilan dan komitmen perubahan nyata. Proses ini harus memastikan bahwa hak korban dihormati dan pelaku diberikan jalur pembinaan agar tidak mengulangi kesalahan. Pencegahan bullying adalah tanggung jawab semua pihak. Pemerintah mendorong sekolah untuk aktif membangun budaya positif yang melibatkan siswa, orang tua, dan guru. Komitmen formal antara sekolah dan orang tua memperkuat benteng pertahanan pertama dalam mencegah bullying. Permendikbud ini menegaskan kewajiban membentuk tim penanganan kekerasan di setiap sekolah, memastikan pencegahan dan penanganan kasus bullying berjalan terstruktur.
Dengan pendekatan partisipatif, setiap kasus bullying bisa diatasi sejak dini sebelum menimbulkan luka mendalam. Jika sekolah gagal menjalankan fungsinya, jalur hukum tetap terbuka. Orang tua korban dapat melaporkan kepada KPAI, kepolisian, atau lembaga perlindungan anak lainnya. Media sosial sering menjadi alat tekanan publik untuk mempercepat keadilan, tetapi penyelesaian internal yang baik jauh lebih mulia dan efektif. Di Indonesia, mendidik anak bukan hanya kewajiban hukum negara, tapi juga tanggung jawab moral dalam tradisi adat dan agama. Orang tua bertanggung jawab di hadapan hukum dunia dan di hadapan Tuhan atas perilaku moral anak-anak mereka. Bullying tidak bisa dihentikan hanya oleh satu pihak. Diperlukan kolaborasi nyata antara keluarga dan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Ketika orang tua dan guru berjalan bersama dalam misi yang sama, kita membangun generasi yang kuat, berempati, dan siap menghadapi masa depan. Bersama, mari hentikan bullying, mulai dari rumah, sekolah, dan komunitas. Dengan kepedulian, hukum, dan empati, kita bisa melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Klik, dukung, dan sebarkan. Mari kita ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh kasih. Tempat di mana setiap anak Indonesia bisa tumbuh dengan bebas dari rasa takut.